Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Putri Riniani. Di sini saya akan mempresentasikan materi pola makan dan kebutuhan gizi anak usia dini. Nah, yang pertama itu ada pola makan. Nah, pola makan itu adalah suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan informasi gambaran meliputi mempertahankan kesehatan, status nutrisi, serta upaya untuk mencegah suatu penyakit. Nah, pola makan pada anak usia dini itu sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan pada balita. Nah, karena di dalam makanan itu banyak mengandung gizi. Nah, jadi gizi ini menjadi yang sangat penting dalam pertumbuhannya. Jika pola makan anak itu diatur dengan baik, maka gizi yang ada dalam makanan itu juga akan berfungsi dengan baik dalam tubuh anak dan akan penting dalam pertumbuhannya. Nah, maka dari itu pola makan yang baik itu perlu dibentuk sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan gizi. Nah, jadi jika pola makan itu tidak tercapai dengan baik pada anak, maka pertumbuhan anak itu akan terganggu. Jadi bisa menyebabkan kelebihan gizi ataupun kekurangan gizi. Nah, kemudian selanjutnya ada kebutuhan gizi anak usia dini. Nah, gizi itu tentunya bukanlah kata asing lagi di telinga kita. Gizi telah banyak diartikan dengan bahasa yang berbeda dari orang yang berbeda pula. Nah, secara umum, gizi dapat diartikan sebagai hubungan atau pengaruh dari konsumen makanan terhadap penampilan atau kesehatan seseorang. Nah, terdapat dua hal yang penting harus diperhatikan dalam pemberian makan anak usia dini. Nah, yang pertama itu ada jumlah zat gizi. Jadi, peraturan jumlah zat gizi ini yang diperlukan oleh tubuh itu diatur agar semua proses fisiologis itu dapat berlangsung dengan baik. Nah, kebutuhan zat gizi si kecil ini mesti dipenuhi oleh orang tua dalam sehari-hari, yaitu kebutuhan gizi mikro dan gizi makronya. Nah, kebutuhan gizi anak yang baiknya dipenuhi sesuai dengan aturan AKG Indonesia tahun 2013. Nah, jumlah zat gizi anak usia dini yaitu umur 4-6 tahun itu, kebutuhan zat gizi makro harian anak itu mencakup energi sebanyak 1.400 kcal, protein sebanyak 25 gram, lemak sebanyak 50 gram, karbohidrat sebanyak 220 gram, serat sebanyak 20 gram, dan air sebanyak 1.400 ml. Nah, kemudian kebutuhan zat mikroharian anak yaitu pada vitamin itu, pada vitamin A itu sebanyak 450 mikrogram, kemudian vitamin D sebanyak 15 mikrogram, vitamin E sebanyak 7 mikrogram, vitamin K sebanyak 20 mikrogram, vitamin B1 sebanyak 0,6 mg, vitamin B2 sebanyak 0, mg. Dan untuk mineral, jadi mineral yang dibutuhkan itu sebanyak kalsium sebanyak 1000 mg, fosfor sebanyak 500 mg, magnesium sebanyak 95 mg, kalium sebanyak 2700 mg, dan zat besi sebanyak 10 mg. Nah,
Dan yang kedua yang perlu diperhatikan itu adalah jenis zat gizi. Nah, berikut beberapa zat gizi yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tumbuh kembang anak. Nah, jadi zat gizi berdasarkan jumlah yang dibutuhkan bagi tubuh dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama itu ada makronutrien. Nah, jadi zat gizi makronutrien ini adalah zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang memiliki peran sangat penting bagi tubuh. Nah, makronutrien ini berguna dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak. Jadi makronutrien ini akan berperan sebagai bahan utama dari produksi suatu energi dalam tubuh. Jadi zat yang termasuk dalam golongan ini adalah air, karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, jadi yang pertama itu adalah air. Nah, air itu termasuk makronutrien karena air itu dibutuhkan manusia kurang lebih sebanyak 2 liter per harinya. Jadi air ini termasuk ke dalam kebutuhan yang cukup besar diperlukan oleh manusia. Nah, jadi air ini memiliki fungsi yaitu sebagai pelarut mineral, vitamin, asam amino, glukosa, dan zat gizi lainnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini merupakan sumber kalori utama bagi manusia. Karbohidrat merupakan sumber energi bagi semua individu. Karbohidrat ini adalah makanan pokok yang mesti ada setiap menu makan kecil. Jadi, adapun fungsi dari karbohidrat itu adalah menyediakan keperluan energi tubuh, dibutuhkan untuk kelangsungan metabolisme lemak, kemudian dibutuhkan sebagai energi. Nah, yang ketiga itu ada protein. Nah, jadi protein ini bukanlah zat tunggal, akan tetapi protein ini terdiri dari unsur-unsur membentuk protein yang disebut asam amino. Jadi protein ini sangat diperlukan oleh tubuh. Protein ini sangat berperan sebagai zat pembangun, sangat diperlukan pada masa pertumbuhan anak. Nah, jadi fungsi dari protein ini sebagai pembangun sel jaringan tubuh, mengganti sel tubuh yang rusak, kemudian membuat enzim dari hormon, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keempat itu adalah lemak. Nah, jadi lemak ini merupakan sumber energi selain karbohidrat dan protein. Jadi konsumsi lemak berlebih itu akan tersimpan sebagai cadangan energi di mana akan digunakan saat seorang berada dalam kondisi kekurangan kalori. Nah, kemudian ada zat gizi mikro. Nah, zat gizi mikro ini adalah zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil. Nah, kelompok yang disebut juga dengan mikronutrien ini terdiri atas vitamin dan mineral. Nah, yang pertama itu ada vitamin. Nah, vitamin itu merupakan komponen zat gizi organik yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit. Nah, walau hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, namun vitamin ini sangat berperan penting dalam fungsi-fungsi tubuh seperti pertumbuhan, pertahanan tubuh, dan metabolisme. Nah, di masa tumbuh kembang anak itu, anak diperlukannya mendapatkan asupan vitamin yang bervariasi. Nah, jadi adapun vitamin-vitamin itu ada vitamin A. Nah, pemberian vitamin A untuk anak itu adalah hal yang sangat penting karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan infeksi seperti campak dan diare, dan juga dapat mencegah kerusakan massa. Jadi sumber makanan yang mengandung vitamin A itu seperti minyak hati ikan COD, salmon, telur rebus, wortel, pepaya, dan masih banyak lagi. Kemudian ada vitamin D,
Nah, vitamin D. Dan ada vitamin D. Nah, vitamin D ini sangat berperan dalam mengatur pembentukan garam fosfor dalam tubuh yang digunakan untuk pengeras tulang. Nah, jadi sumber makanan yang mengandung vitamin D ini ada kiwi, mangga, alpukat. Nah, kemudian ada vitamin E. Nah, setiap orang itu membutuhkan vitamin E. Tidak hanya orang dewasa, namun juga anak usia dini. Nah, vitamin E ini sangat berperan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin ini termasuk dalam deretan vitamin yang penting bagi sistem kekebalan tubuh. Jadi sumber makanan yang mengandung vitamin E itu ada bayam, brokoli, sawi, alpukat, mangga, dan masih banyak lagi. Kemudian ada vitamin K. Nah, vitamin K ini berperan dalam membantu proses pembekuan darah, dapat mengurangi risiko penyakit jantung, baik untuk kesehatan tulang, menjadikan tulang itu lebih padat. Nah, jadi sumber makanan yang mengandung vitamin E itu ada buah delima, tomat, anggur, blueberry, dan lain-lain. Kemudian vitamin B1 atau siamin. Nah, vitamin ini adalah vitamin yang larut dalam air dan berfungsi dalam metabolisme energi, yaitu membantu mengubah makanan menjadi energi. Nah, fungsi penting lainnya adalah untuk mendukung sistem saraf. Jadi sumber makanan yang mengandung vitamin B1 itu seperti kacang-kacangan, daging sapi, bayam, dan lain-lain. Kemudian ada vitamin B3. Nah, vitamin ini berperan dalam meningkatkan fungsi otak. Nyatanya otak manusia itu membutuhkan vitamin B3 sebagai bagian dari koenzim NAD dan NADP. Nah, keduanya itu diperlukan untuk memperoleh energi sehingga fungsi otak berjalan dengan baik. Nah, ada berbagai sumber makanan yang mengandung vitamin B3 seperti kentang, kacang hijau, daging babi, dan lain-lain. Kemudian ada vitamin B6. Nah, fungsi vitamin B6 itu sangatlah penting bagi perkembangan saraf otak. Tidak hanya itu, vitamin B6 juga memiliki peran untuk metabolisme karena fungsinya yang bisa mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jadi ada berbagai sumber makanan yang mengandung vitamin B6 seperti pisang, daging sapi, ubi, dan lain-lain. Kemudian ada vitamin B12. Nah, fungsi utama vitamin B12 ini yakni membantu mengubah karbohidrat dari makanan menjadi energi. Selain itu, vitamin ini juga dapat membantu pembentukan sel darah dan mencegah anemia. Jadi kemudian juga dapat menjadikan tulang anak tidak cepat rapuh. Jadi ada berbagai sumber makanan yang mengandung vitamin B12 seperti kepiting, susu, melon, dan lain-lain. Kemudian ada biotin. Nah, manfaat biotin itu dapat membantu menjaga kesehatan jari dan kuku anak secara keseluruhan. Biotin itu juga membantu tubuh menghasilkan protein yang berkontribusi untuk menguatkan jaringan dan struktur kuku. Nah, membuatnya tidak mudah rapuh dan patah. Jadi ada berbagai sumber makanan yang mengandung biotin seperti kuning telur, hati ayam, hati sapi, dan biji-bijian. Kemudian ada fungsi dari mineral. Nah, seperti halnya vitamin, mineral itu diperlukan untuk menjalankan proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak. Juga diperlukan untuk menjaga kesehatannya, termasuk membentuk tulang yang kuat, memproduksi hormon, dan mempertahankan denyut jantung. Nah, yang pertama itu ada kalsium. Nah, kalsium ini termasuk ke dalam mineral. Jadi kalsium ini bermanfaat untuk pertumbuhan tulang, gigi, dan mencegah anak menderita kerapuhan tulang atau osteoporosis saat dewasa nanti. Selain itu, kalsium juga berperan dalam mengatur pembekuan darah. Nah, ada berbagai sumber makanan yang mengandung kalsium seperti susu, yogurt, keju, sayuran hijau, makanan laut, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Kemudian ada fosfor. Fosfor itu bermanfaat untuk membantu memperkuat tulang dan gigi. Fosfor merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan serta pemeliharaan tulang dan gigi. Ia bekerja dengan kalsium untuk menciptakan tulang yang kuat.
Nah, ada berbagai sumber makanan yang mengandung fosfor seperti daging unggas, jeruan, susu, dan lain-lain. Kemudian ada magnesium. Nah, magnesium ini memiliki fungsi yang sangat penting untuk tubuh, seperti mengendalikan keseimbangan elektrolit saat terjadi kontraksi otot, mengaktifkan dan mengontrol beberapa jenis enzim, dan mengoptimalkan metabolisme tubuh, terutama yang berkaitan dengan tubuh dan protein. Ada berbagai sumber makanan yang mengandung magnesium seperti pisang, tahu, tempe, kacang-kacangan, ikan, dan sayuran hijau. Baik,